Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alangkah kita sholawat terlebih dahulu yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kita bisa memunjai mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wadani, anta misbahus suduri. Sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, masih ingat dengan tetangga kita Bu Hashim kan? Baru udah tahu kan Bu Hashim sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Bu Ansani ya, hari Sabtu yang lalu ya. Nggak terasa ya. Padahal saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan beliau, Ibu Ansani, meninggal di mana itu, Telaga Sari ya, di Sepatan Tangerang. Mudah-mudahan Ibu Ansani atau Bu Hashim diwafatkan yang husnul khotimah, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya dan ditempatkan di sisi surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dan yakin qabul wa tamissul wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-qurbat ajma'in. Summa ila ummahatina, khususan ila Ibu Haja Ansani binti Fulan biusuliha wa furu'iha wa dhabihuhu alaiha ajma'in. Anna Allah ta'ala yu'liha darajatiha fil jannah wa yu'inu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiy habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati guru kita Ibu Ustazah Ina Samirin yang sudah memimpin pembacaan Quran. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan curahan rahmat dan berkah kepada kita semuanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sesepuh, Ibu Dewi Sumeksiana, Ibu Sumiraslianto, Bu Esyina Rohimat, Bu Iwi Amin Yoyo, alhamdulillah Ibu Titing Abdul Somad bin Haji Maksum yang sudah pulang haji. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat selalu ya. Bagaimana keadaan di tanah suci Mekah Madinah? Sehat selalu ya. Alhamdulillah sudah kembali ke tanah air, ke Pondok Kacang Timur dengan selamat, aman dan sehat walafiat, sehingga bisa bertemu kembali dengan keluarga maupun juga tetangga. Mudah-mudahan Ibu Titing haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Nah, bagi yang kita nih ya, baik umroh maupun haji, kita bisa menyusul mereka nanti. Jadi kita pahalanya di situ hanya satu saja, mendapatkan pahala mabrur. Cara mendapatkan mabrur di situ ya diawali dengan niatnya terlebih dahulu. Niatnya itu hanya karena Allah. Jangan niat pergi umroh maupun pergi haji tujuannya karena aduh rasanya pengen banget, hanya pengen mendapatkan gelar Pak Haji, Bu Haji, begitu kan? Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Bu Haji ngapain Bu Haji, begitu kan? Jadi itu kalau mau mendapatkan gelar haji di situ itu hanya apa? Hanya gelar duniawi saja yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Makanya karena mau mengejar nilai Pak Haji ataupun nilai Bu Haji, seakan-akan mau dipanggil Pak Haji maupun Bu Haji, seakan menjadi orang soleh, hati-hati. Karena di situ ada kesalahan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita menunaikan ibadah haji ataupun umroh itu tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat karena Allah, terus kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya, mulai dari ihram sampai yang terakhir yaitu tahallul, memotong rambut, semuanya harus terpenuhi. Dengan karena keikhlasannya, maka insya Allah mendapatkan haji yang mabrur, umroh yang mabrur, yang tidak ada balasannya di situ,
kecuali hanya surga saja. Mudah-mudahan yang kita bisa menuju ke tanah suci, baik itu sekali-sekali maupun juga berkali-kali. Disitulah Al-Fakir ingin menyampaikan, ya ini kan memang sudah bulan Muharram 1445 Hijriah, sudah tanggal berapa ini? Tanggal 15 Hijriah. Ini sudah pertengahan di sini. Masih banyak juga ya kaum muslimin kaum muslimat yang merayakan momentum tahun baru Hijriah. Walaupun tidak hanya sekedar di malam tanggal 1 Muharram saja, akan tetapi masih banyak, entah itu di tanggal 2, entah itu tanggal 3, 4, 5 sampai sekarang ini masih banyak yang ingin merayakan momentum tahun baru Hijriah. Berbeda dengan merayakan tahun baru Masehi yang merayakannya cuma hanya tanggal 1 Januari saja, cukup kan? Yang lain-lain mah enggak. Kalau yang lain-lain kalau merayakan selain tanggal 1 Januari, tanggal 2, 3, 4, 5, tanggal 15 Januari kalau merayakan selamat tahun baru sampai dari trompet. Wah, kembang apinya luar biasa banget kan? Sampai begitu meriah. Emangnya ini orang gila ya? Masa masih ada yang merayakan tahun baru Masehi di seluruh dunia kan? Kita mah yang bagi Islam mah ya gak begitu. Karena ya bisa kapan saja merayakan momentum tahun baru Hijriah, tidak hanya dari tanggal 1 Muharram, bisa juga nanti terakhir tanggal 29 Muharram. Nah disitulah kita untuk mempertajam lagi, yaitu adalah hijrahnya kita, baik itu dari hijrah hatinya, hijrah akhlaknya, maupun juga hijrah adabnya, maupun juga hijrah ibadahnya. Karena tuh kalau kita tidak pernah berhijrah dari segi ibadah, bagaimana kita bisa untuk mendapatkan pahala kebaikan di nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah ibadah sepenuh jiwa, ibadah sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairu fa in asabahu khairu tama'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya, dan di antara manusia yang menyembah Allah berada di tepi. Ala harfun itu berarti berada di tepi. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir atau Bari, ala harfin di sini adalah ala syakin, di atas keraguan. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, kembali kepada kekafiran, lunturkan semangatnya. Rugilah di dunia dan akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ayat di sini merupakan ibadah yang setengah-setengah, imannya setengah-setengah, takwanya pun juga setengah-setengah, bahkan Islamnya itu pun juga setengah-setengah. Coba deh, setengah aja dipotong di sini. Setengahnya itu dunia, setengahnya itu adalah akhirat. Karena kita khawatir kalau diantara setengah di dalam tubuh kita di sini, setengah badannya itu yang kanannya ke surga, yang ke kirinya itu bakal ke neraka jadinya. Itulah kenapa bisa setengah-setengah di dalam diri kita. Giliran kita diberi kebaikan di di waktu lapang, di waktu gembira, semangat banget untuk menunaikan ibadah.
sholat kek, puasa kek, zakat kek, sedekah kek, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, giliran ditimpa musibah, ditimpa kemelaratan maupun juga kesedihan, maka seakan-akan mengeluh, bahkan seakan-akan menyalahkan orang lain, bahkan juga seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hadir. Ada yang mengalami seperti itu kan ibu-ibu ya? Pastinya Allah itu gak adil. Kenapa engkau menimpa kepada kami, memberikan bala ataupun bencana ataupun cobaan kepada kami seperti ini? Satu ujian saja mengeluh, ya kan? Apalagi yang lebih parahnya lagi, fitnahan, ya kan, gibahan, bulian, ataupun juga cacaan dari orang lain, malah luntur, ya kan, semangat dalam ibadahnya. Itulah ya, karena beribadah itu ya tujuannya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Mengerjakan akhirat sih mengerjakan akhirat sih iya, ya kan, mengerjakan amal soleh iya, tapi tujuannya itu salah, mendapatkan pujian dari orang lain pula. Makanya hati-hati. Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, semangat karena disanjung ataupun dipuji oleh orang, sedangkan lemah ataupun mengeluh karena dicerca ataupun diinjak-injak oleh orang lain pula. Karena itu merupakan ibu-ibu, kita bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mempunyai rasa keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Menuntut ilmu pun tujuannya untuk dipuji oleh orang lain, seakan-akan menjadi orang alim. Itulah terdapat di dalam hadis qudsi bahwa satu orang yang mau menjadi seorang prajurit, nih, seorang patriot, pembela Islam, maka tujuannya di situ ingin dinilai oleh orang lain menjadi seorang pahlawan, ya kan? Seorang tentara menjadi seorang pahlawan, patriotnya ingin membela tanah air, membela negara. Maka disitulah Allah membantah, kazabta, engkau berdusta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik kepalanya dan dilemparkan ke dalam neraka pula. Itu satu. Yang kedua, yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran, tujuannya dinilai orang seakan-akan seorang yang alim, seorang yang qori, ya kan? Seorang yang qori dengan suaranya bagus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, karena suaranya bagus, ya kan? Mau dinilai orang mau jadi seorang qori, baik qori tingkat RT, RW, lurah, camat, provinsi, ya nasional, bahkan lebih tingginya lagi setingkat internasional, hati-hati. Maka Allah membantah, kazabta, engkau berdusta. Maka Allah Ta'ala akan menarik kepalanya, rambutnya, dan lemparkan ke neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang selalu bersedekah, ya kan? Sedekah dalam hal apapun, sedekah dalam segi harta, tapi tujuannya ingin dinilai orang lain, itu orang yang dermawan, orang yang santun, orang yang rendah hati, ya kan? Kaya tapi dermawan pula. Maka Allah membantah, kazabta, kamu berbohong, kamu berdusta kepada Allah, kepadaku. Maka Allah Ta'ala akan menarik kepalanya, rambutnya, dan dilemparkan ke dalam api neraka.
Tiga hal ini tujuannya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Karena yang belum tentu juga dipuji-puji orang lain terbang, tetapi dicerca oleh orang lain itu belum tentu juga tumbang. Apalagi ya sekarang ini kan yang lagi maraknya konser, ya kan, yang terlebihnya mohon maaf K-pop segala macam ataupun rock segala macam, ya dari seorang penyanyi solo yang terkenal begitu, itu memang gak ada bosan-bosannya untuk menjanjung sampai semangat bernyanyi, wow, begitu kan, kalau nyanyi rock begitu kan, ataupun ngikutin nyanyian la 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 la, ataupun begini, kalau yang Korea, luar biasa, ya kan, ataupun opa, begitu kan. Makanya tuh menyanjung orang, public figure terlebihnya yang menyanyi ke segala macam, pemain band itu gak ada itunya juga ya, gak ada rasa bosan-bosannya. Tapi giliran untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, jangan dianggap sepele pula. Karena kenapa? Kalau kita benar-benar meremehkan dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, bisa juga menimbulkan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu syirik itu ya bukan hanya karena kita menyembah patung dan segala macam saja, tapi bisa juga kepada, mohon maaf, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang public figure ya, karena dari segi suaranya, nyanyinya, tampilannya, body seksinya segala macam, ya Masya Allah. Itulah kenapa ibu-ibu kita balik ke sini. Jadi giliran semangat menyembah kepada Allah, giliran mengeluh, maka lunturlah semangat, ya, semangat untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ lanjutnya yakni wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Di tepi itu tadi dikatakan di atas keraguan. Fa in asabahu khairu tama'anna bih. Apabila dikaruniai kegembiraan, apabila dalam waktu senang, maka tetaplah dalam keadaan itu. Nah, sebaliknya jikalau wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, jikalau ia ditimpa suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Imam Ibnu Jarir Tabari bahwa beliau mengatakan in asabathu fitnatun adzabun wa musibatun, kata beliau ditimpa cobaan atau ujian maupun musibah, in qalaba irtadda, menolak atau mengabaikan, mengabaikan dari ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu ala wajhi, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan. Itulah merupakan rugilah di dunia dan di akhirat, khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi itu ibadah itu tergantung dengan mood kan. Kalau ibadahnya itu setengah-setengah, jangan tergantung dengan mood ataupun perasaan. Kalau perasaannya gembira, semangat. Kalau perasaannya mood ataupun lagi sedih, luntur semangatnya, tidak lagi untuk beribadah, jangan. Karena itulah kita harus mempunyai semangat untuk beribadah karena Allah, tidak lagi bergantung dengan mood, tetapi kita mempunyai rasa kecintaan kita dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah benar-benar harus kita kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattakhidhu khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya setan,
sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata bagimu. Jadi kafahnya di sini adalah menjalankan secara totalitas, secara penuh. Tidak ada lagi yang namanya tanggung-tanggung, ya kan? Tidak ada lagi yang namanya setengah-setengah. Hati saja kita memang juga harus bersih penuh kan? Harus dibersihkan dengan zikir. Apalagi kita membersihkan rasa iri dan dengki di dalam hati kita, harus bersih, bening, tanpa ada satu titik noda pula. Begitu juga ya ibu-ibu nih, kalau mau pakaian cuci pakaian, ya kan, baju putih tentunya. Kalau pakai baju putih ini ya pasti pakainya apa sih? Attack Clean, pakainya apa lagi? By Clean, ya kan? Pakainya apa lagi? Pro Clean, ya kan? Semuanya pakai apa? Alat pencuci baju putih supaya baju putihnya itu bersih pula. Karena pernah dengar kan, putih itu adalah suci. Kalau kita menjaga keputihan kita, maka otomatis menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sih jangan merasa sok dirinya itu suci. Sok suci deh lu, gitu kan? Sok suci deh kamu. Jangan merasa kayak orang bener deh kamu, seperti itu kan. Nah, menjalankan secara totalitas, secara real, menjalani hidupnya maupun menjalani sesuai dengan hukum-hukumnya. Makanya itu kalau kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar totalitas, harus benar-benar secara kafah ataupun secara keseluruhan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa ayat ini ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas di sini seruan kepada manusia secara umum. Nidaullahi umumiyah. Kalau kita ingin belajar tafsir, ya. Beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di dalam kitab tafsir Jalalain bahwa ya ayuhan nas di sini menunjukkan kepada ahlu Makkah, para penduduk Makkah. Kita sudah pernah dengar bahwa penduduk Makkah itu kala itu masih saja menyembah berhala, patung-patung, tentunya patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah di situ. Ada Lata, Uzza, ataupun juga apa lagi, Kubba, ya kan, menyembah patung-patung segala macam. Karena itu turunlah ayat ini agar menyuruh kepada ahlu Makkah untuk u'budu rabbakum, sembahlah kepada Tuhanmu dan juga tinggalkan berhala-berhala. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa pula. Jadi di waktu sebelum terjadi Fathu Makkah masih terjadi banyak yang belum masuk Islam, masih menyembah berhala. Nah, ketika di waktu penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah tentunya sebutannya, maka semua berhala-berhalanya itu dihancurkan dan mereka menyeru untuk meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tertera di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath, wajah apa lagi selanjutnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
dan kalian melihat mereka itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Semua penduduk Makkah itu masuk Islam tanpa terkecuali. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan juga meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Nah, ketika selesai melakukan penaklukan kota Mekah, Bilal pun dia naik ke atas Ka'bah untuk menyeru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, zaman dulu ya memang belum ada mic kan, tapi dengan suaranya Bilalnya itu jelas sampai mereka itu terdengar. Itulah merupakan azan pertamanya Bilal, bahkan juga azan pertamanya di Mekah, supaya mereka menyeru panggilan Allah dan supaya mereka itu melakukan sholat pula. Nah, tujuan ibadah kita membawa pengaruh takwa untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam diri kita. Karena situ tujuannya itu adalah la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Nah, penjelasannya di sini bahwa At-Tabari mengatakan ayat la'allakum tattaqun yaitu la'allakum tuti'un, agar engkau menjadi orang yang patuh, agar engkau menjadi yang tunduk, agar engkau menjadi orang yang selalu berada di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Atau di kata lain dalam riwayatnya la'allakum tattaqu rabbakum bi ta'atikum iyyahu wa ikhlaqikum an dhalalatikum, agar engkau bertakwa kepada Tuhan kalian dengan ketaatan kalian menyembah padanya dan memindahkan kalian dari kesesatan. Nah, kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah dalam ibadahnya, maka kita akan merasakan perubahan yang ada di dalam diri kita. Begitu juga ngaji, hadir. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kalau kita udah rajin-rajin ngaji, rajin membaca Al-Quran, rajin-rajin tadarus, rajin-rajin ikut yasinan, kok sampai sekarang tidak ada perubahannya yang ada di hati? Itulah Imam Al-Ghazali. Beliau juga pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai syekh, wahai guru, aku sudah rajin istiqomah untuk hadir ngaji, tetapi kok sampai sekarang kok diriku nggak pernah berubah-berubah ya? Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, kamu ngajinya baru sampai fisikmu, belum sampai ke hatimu. Hati-hati, jangan cuma hanya sekedar semangat saja kan dari segi fisik, tapi hatinya itu kok nggak ada berubah-berubahnya. Itulah pentingnya perubahan diri kita melalui dari segi hati, itu penting, hijratul qalbi. Jangan cuma hanya hijrah fisiknya saja maupun juga hijrah pakaiannya saja, tetapi dengan hijrah itu hijrah hati pula. Allah Subhanahu wa taala nanti akan melihat dari sisi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'an, dan wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu pasti mulai dari hati kan? Mulai dari hati pasti akan menimbulkan ke seluruh tubuhnya. Makanya tetapkan hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya kan, tetapkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, ya kan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami terhadap agamamu, yaitu agama Islam. Ataupun Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau membolak-balikan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berilah karunia kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Karena itu hati ini condongnya itu ya, kalau dalam bahasa Arab itu kan dari kata kolbun, ya kan? Kolbun itu kolata yaqlubu quluban, artinya bolak-balik. Hati-hati, artinya condong ke kanan, condong ke kiri, condong ke atas, condong ke bawah, bahkan juga condong kepada keimanan, bahkan condong kepada kemunafikan. Maka hati-hati ya, sholat ketika cuma hanya saking khusyuknya saja, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk banget sampai begini kan. Tetapi hati-hati, hatinya itu ya pasti hatinya munafik. Hati-hati, sholatnya khusyuk tapi hatinya kok munafik. Berzikir kepada Allah tetapi hatinya munafik. Sedekah karena dia saking rajinnya tetapi hatinya itu munafik pula. Maka nanti kalau ada rasa kemunafikan di dalam hati, seakan-akan hatinya itu tidak akan rela, tidak akan ada rasa ridhonya yang ada di dalam hati pula. Na'udzubillah. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, ya terlebihnya sholat itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, supaya ibadah memenuhi jiwa, maka pertama kita harus benar-benar ikhlasnya terlebih dahulu. Makanya banyak kan juga ada nama Masjid Al-Ikhlas, banyak juga Masjid Al-Mukhlisin, banyak juga, mohon maaf, nama orang yang disitu kan ada nama Mukhlis ya di sini kan. Maka pertanyaannya, kalau nama masjidnya namanya Al-Ikhlas, apakah orang itu benar-benar ikhlas tidak dalam mengerjakan sholatnya? Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas, ya kan? Tetapi jangan merasa dirinya tuh ikhlas ya ibu-ibu. Hati-hati. Kalau merasa dirinya kita ikhlas, maka ada yang salah di dalam dirinya. Maka ikhlas berubah menjadi tidak ikhlas. Rasa rela menjadi rasa ngeluh pula. Karena apa? Sudah disampaikan Al-Faqih di muqaddimahnya dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya. Jadi ikhlas di situ adalah murni dan bersih. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya pada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, agama yang hanif, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan ikhlas, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi itu dalam segi ibadah, tidak hanya dari segi sholat saja, tidak hanya dari segi zakat saja maupun puasanya, tetapi sesuatu pekerjaan yang kita lakukan pasti dinilai ibadah ya, 10 kebaikan. Ibu mendidik anak, sedekah, bahkan juga dinilai ibadah pula. Bagaimana memberikan teladan kepada anak yang baik pula. Ibu taat kepada suami, berbakti kepada suami, karena ya ridhonya Allah itu ya tergantung ridhonya dari suaminya pula. Sebaliknya anak pun juga demikian. Anak berbakti kepada orang tua pasti dinilai ibadah pula. Bapak ataupun suami mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarganya, baik istri maupun anak, pasti itu dinilai ibadah pula. Terus mengajarkan Al-Quran, pasti itu ada nilai
ibadah pula. Kemudian menuntut ilmu pasti ada nilai ibadah pula. Menuntut ilmu agama ya pasti harus lebih dinomorsatukan dibandingkan dengan ilmu duniawi. Boleh kita mempelajari ilmu duniawi, tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai kalau ilmu kita, ilmu duniawi itu sampai setinggi-tingginya dari A sampai Z, bahkan mengajar gelar menjadi profesor itu, tetapi ilmu agamanya itu ya masih kayak anak TK. Hati-hati ya. Makanya bisa seimbangkan antara duniawi maupun juga ukhrawi 50-50. Tapi lebih bagusnya 60% ilmu agama dan juga 40% itu ilmu duniawi. Ataupun 70% ilmu agama, 30% ilmu duniawi. Kemudian yang kedua, jangan ibadah untuk ibadah saja, tetapi ibadah hanya untuk takwa. Sah atau tidak sahnya ibadah kita tergantung dari niatnya. Sholat karena Allah, puasa karena Allah, bekerja tujuannya untuk menafkahi keluarga untuk Allah, mendidik anak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga taat kepada suami itu merupakan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat pada suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal sama ikhlas lebih penting ikhlas. Niat sama ikhlas lebih penting niat disertai dengan ikhlas. Kalau amal tanpa ikhlas maka tidak akan diterima. Kalau niat dengan ikhlas maka itu tetap diterima walaupun belum beramal. Makanya itu amal tanpa ikhlas itu amalnya itu akan menjadi palsu, ibaratnya ya seperti uang kertas, ya kan? Kalau tidak ada sisi keasliannya maka itu dinyatakan sebagai uang palsu pula. Begitu juga dengan amal kita. Maka pertanyaannya, siapa orang yang paling susah diganggu oleh setan? Siapa orang yang paling susah diganggu oleh setan? Orang apa ibu? Hah? Ibadahnya ikhlas. Jadi itu orang yang paling susah di situ adalah orang-orang yang mukhlisin. Pada suatu saat, ketika Rasulullah SAW beliau memasuki ke masjid, alangkah terkejutnya ia tempat berada di samping pintu masjid. Beliau melihat sesosok tubuh membayang, akhirnya semakin jelas ternyata itu adalah iblis laknatullahi alaihi. Ketika Rasulullah SAW melihat kepalanya melongok ke samping sini, ya ada iblis. Waduh, terdapat ada dua orang di sana. Yang satunya lagi sholat, yang satunya sedang tidur. Nah, maka iblis ya menggoda orang yang sedang apa? Yang sedang tidur. Sedangkan orang yang sedang sholat mah nggak diganggu. Begini Rasulullah SAW bertanya, wahai iblis, apa yang Anda lakukan di sini? Iblis menjawab, aku hendak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu. Kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur. Gangguin orang sholat kan? Gangguin orang sholat. Kita nih sholat nih, sholat tapi kelupaan apa rakaatnya atau bagaimana? Apakah kelupaan membaca surah Al-Fatihah ataupun gimana? Karena saking ngebayangin apa tuh namanya, buyar konsentrasinya. Masya Allah, buyar konsentrasinya. Karena itu Rasulullah SAW beliau mengerutkan kening gini, ya kan? Kayak rasa cemberut begini kan? Kayak cemberut begini kan?
Ini apa cemberut gitu kan, kayak muka cemberut gitu. Karena Rasulullah SAW itu heran, lantas beliau bertanya lagi, wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur, tetapi engkau tidak takut untuk mengganggu orang yang sholat pula, yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia ya di hadapan Rasulullah SAW. Alasannya apa? Ya Rasul, orang yang sedang sholat itu tersebut adalah orang yang bodoh, tidak tahu rukun-rukunnya, tidak tahu juga syarat hukumnya sholat, apalagi tumaninah, dan juga tidak bisa khusyuk pula. Nah, lanjutnya, sedang orang yang sedang tidur adalah orang alim, ya, orang alim ibu. Jika aku merusak orang sholat apa? Jika aku merusak sholatnya orang bodoh itu, maka aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur, kemudian mengajari dan membutuhkan sholatnya orang yang bodoh tadi. Jadi itu apa? Sebenarnya ini ya, orang yang alim itu digangguin setan supaya orang alim itu kan terus tertidur, ya. Kalau tidak, maka ketika setan yang mengganggu orang yang sholat, orang alimnya itu bangun pula, maka akan mengajari orang yang sholat bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana tumaninahnya, dan juga bagaimana khusyuknya. Disitulah iblis di situ merasa ketakutan. Nah, makanya usahakan ya kita sholat itu ya harus benar-benar konsentrasi. Sudah berapa kali kita udah digembleng oleh para guru kita, sudah berapa kali kita mendengar, sudah berapa kali kita membaca dari segi ilmu fikih pula. Nah, Rasulullah SAW mengangguk-ngangguk kepalanya apa yang dikatakan oleh iblis. Beliau semakin sadar bahwa ilmu itu adalah modal senjata dan juga modal umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena Rasulullah beliau juga teringat bahwa ia pernah mendapatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan memilih karunia yang disukainya, harta, tahta maupun juga ilmu, ya, harta, tahta maupun juga ilmu, ya. Nabi Sulaiman justru memilih ilmu pula. Kenapa demikian? Kalau dia memilih harta, maka tahta dan ilmunya itu tidak akan dapat. Kalau dia memilih tahta, maka ilmu maupun harta tidak akan dapat. Tapi kalau memilih ilmu, maka harta dan tahtanya itu akan dapat pula. Ilmunya yang kita dapat, jangan sampai kita, mohon maaf ya, yang laki-laki nih, kami laki-laki, harta, tahta, wanita. Dan itu dia, harta, tahta, wanita, 3 tak namanya. Kalau kita mendapatkan 3-3-nya di sini tanpa ada ilmunya, gawat udah. Semua nanti akan hancur. Semuanya nanti akan nestapa. Semua hidup kita akan menjadi sengsara pula. Karena itulah dalam surah Shad, surah yang ke-38 ayat 82 sampai ayat 83, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Karena itulah supaya kita tahu kiatnya ataupun cara agar ibadah kita bisa ikhlas, bahkan bisa memenuhi jiwa, makanya ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Semua ibadah itu harus didasari dengan ilmu pula. Pekerjaan kita juga harus didasari dengan ilmu. Karena apa?
Semua ibadah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicatat oleh malaikat. Situlah kiraman katibin, kemuliaan dua malaikat pencatat. Siapa itu? Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal kebaikan. Atid mencatat amal buruk pula. Harus didasari dengan ilmu, makanya jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Jangan bosan-bosan mengaji. Jangan bosan-bosan hadir di majelis taklim, walaupun temanya yang disampaikan itu ya hanya monoton saja. Barangkali itu jadikan sebagai murojaah. Barangkali itu bisa berkait dengan kehidupan yang di masyarakat kita. Barangkali itu pun bisa terkait dengan tema-tema yang lain. Karena semua tema-tema yang disampaikan itu tidak ada beda-bedanya, pasti ada yang sama, pasti ada yang berhubungan pula. Makanya maaf, giliran nonton konser, nyanyian lagu A, lagu B, lagu C, lagu apa misalnya, contohnya apa namanya tuh, mawar berduri cukup sekali kau melukai hatiku makanya tuh ini apa namanya, lagunya kalau konser nih nggak ada bosan-bosannya ya kan, ataupun ya jangan ada dusta di antara kita kasih. Ya salam. Apalagi maaf dangdutan segala macam, astagfirullahaladzim. Jadi itu mendengarkan Al-Quran saja, zikiran, sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Jadi itu nggak ada bosan-bosannya, nggak ada jenuh-jenuhnya menuntut ilmu, baca Quran, ngaji, bahkan juga salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita menuntut ilmu, semakin banyak juga mengamalkan agama, bahkan juga semakin tinggi ilmunya, maka kita bisa menyadari kekurangan di dalam diri kita. Semakin tertunduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita apa sih? Ya. Karena kalau kita mengingat kekurangan, pasti kita dapat perbaiki. Kesalahan kita apa sih? Dapat juga diperbaiki pula. Karena itu jangan merasa dirinya saya lebih hebat loh daripada kalian, ya kan? Saya lebih pintar loh daripada kalian. Saya lebih sunnah loh dibandingkan dengan kalian. Nggak boleh, ya kan? Jangan saling sombong, merasa dirinya itu tinggi pula. Bahkan juga jangan saling menyalah-nyalahkan dan juga jangan saling menyesatkan. Jangan maaf, jangan saling mengkafir kafir umat muslim. Itulah yang ada di dalam internal kita umat muslim, bukan hanya di eksternal, bukan hanya di luar, tetapi di internal kita. Jadi kita memang juga pertajam kesatuan dan juga mempertumpul perbedaan. Memang sih perbedaan itu ya indah, ya kan, tetapi jangan saling memecah belah. Karena itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah,
Kita ini sama-sama belajar ya ibu-ibu, sama-sama belajar baik dari saya sendiri maupun juga para penuntut ilmu. Cuma bedanya kalau yang alim, yang dai, yang ustadz ulama belajar menyampaikan ilmu berdasarkan ilmu pula. Nah, sedangkan yang jamaah belajar untuk menerima ilmu. Itulah apa? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri, merasa dirinya itu lebih hebat pula. Tetapi lihat orang yang ada di bawah di dalam diri kita pula. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebihnya nih ya. Sekarang kan banyak wanita tuh yang sudah menjadi pengusaha, ya kan? Jadi pengusaha bahkan juga gelarnya lebih tinggi. Tapi setinggi-tinggi apapun gelarnya maupun juga jabatan, jangan lupa tunduk kepada suami dan juga taat kepada suami pula. Itulah yang di sini bagaimana kita untuk menjadikan orang-orang yang mukhlis, harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar ibadah, harus disertai dengan takwa, serta cara kiatnya harus dilandasi dengan ilmu pula. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa di sini ada 8 kebaikan tidak dinilai baik bila tidak disertai 8 lainnya. Karena itu dapat menguatkan keikhlasan kita. Ini dalam kitab Nasrul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Badani bahwa An Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah la khaira fi sholati la khusyu'a fiha. Tiada kebaikan dalam sholat tanpa khusyuk. Orang yang sholat karena dia kepada Allah pasti ikhlas. Kalau orang yang disertai dengan keikhlasan ketika sholat dapat melahirkan khusyuk pula. Fal khusyu'u fi juz'in minas sholati wajibun laisa bisyartin kama qalahu Syekhuna Ahmadun Nahrawi awhallahu ila ba'dil anbiya'i. Nah, khusyuk dalam sebagian sholat itu wajib, bukan sekedar menjadi syarat. Demikian dikemukakan guru kita Ahmad An-Nahrawi kepada sebagian para nabi, menurunkan wahyu sebagai berikut: Abdi habli min ainika dumu'i wa min qalbikal khusyu'i summa da' fa anni astajibu laka wa ana qaribul mujib. Wahai hambaku, berikanlah air mata dari matamu yang khusyuk dari hatimu. Menangis kan? Nangis. Orang yang sholat ikhlas karena Allah dalam mengerjakan sholat pasti khusyuk dan disertai dengan merintihnya juga air mata. Kemudian berdoalah karena aku mengabulkan doamu, aku yang maha dekat lagi maha memperkenankan doa. Yang kedua, wala khairu fi shaumi la tina'u fihi 'anil lagwi, yaitu tiada kebaikan dalam berpuasa tanpa menahan pembicaraan yang tidak berguna, yaitu ajil kalamul ladzi la fa'idatun fihi, yaitu pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Kalau puasa disertai dengan ikhlas, puasa apa? Puasa Ramadan, ya kan? Ataupun yang puasa yang kemarin yang kita kerjakan, Tasu'a, tanggal 9 Muharram maupun tanggal 10 Asyura Muharram, harus ikhlas. Kalau tidak, maka saya rasanya haus banget deh. Rasanya pengen banget mau makan Pizza Hut, mau makan burger, mau makan cengkok. Nah itu Maaf ya, karena memang melihat orang yang lagi makan, saking nafsu makannya, Masya Allah, rasanya pengen banget lapar. Hati-hati, itu memang tidak ada ikhlas yang ada di dalam hati. Puasa akan disertai dengan keikhlasan, maka insya Allah dapat menahan diri kita, dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Rugi kalau puasa aja, tetapi gak ada rasa ikhlasnya, ya kan? Selanjutnya, wala khairu fi qiraati lil Quran la tadabburu fiha. Tiada kebaikan
dalam membaca Quran tanpa memikirkan isi-isinya, yaitu ya kita tidak memperhatikan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Aila nazru fi ahkamiha. Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang, wala khairu fi ilmin wala wara. Tiada kebaikan dalam ilmu tanpa wara. Maksudnya adalah anis syubhati wal muhramat, yaitu menjaga dari yang syubhat, tidak jelas mana yang haram mana yang halal, dan menjaga dari yang haram pula. Karena sabda Nabi Muhammad seperti yang dicantum, yaitu manit taqas syubhati faqad istabra'a min dinihi wa irdihi wa man wuqi'a fi syubhati wuqi'a fil haram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang menghindari syubhat, maka dia membersihkan diri bagi agama dan harga dirinya. Siapa yang menjerumus pada yang syubhat, maka dia terjerumus pada yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wala khairu fi malin la sahwati fiha. Tiada kebaikan dalam harta benda yang tidak dibarengi dengan dermawan. Makanya sedekah harus disertai dengan ikhlas pula. Kalau tidak ada ikhlas, maka tidak akan diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hatinya di sini pasti ada rasa pelitnya. Masya Allah. Yang keenam langsung saja, wala khairu fi ikhwatin la hirzu fiha. Tiada kebaikan dalam persahabatan yang tidak diikuti saling menjaga dari kejelekan. Makanya kalau kita benar-benar mempunyai sahabat yang baik, jangan dilihat itu dari segi hartanya, jangan dilihat dari tubuhnya saja, bodinya saja, jangan lihat dari segi jabatan maupun juga pangkat. Maka bersahabatlah dengan siapapun orangnya tanpa pandang bulu. Karena kalau kita pandang bulu bersahabatnya, maka akan menimbulkan rasa benci. Ya, jangan pilih kasih, kasihlah kepada semuanya dengan penuh keikhlasan pula. Nah, coba. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bi ikhwanis sifai fa innahum zinatu fi rakhai wa isbatun fil balad. Hendaklah kamu bersahabat dengan para kawan yang tulus hatinya. Tulus, ya kan? Tulus itu memang pasti ikhlas pula, karena mereka menjadi hiasan di kala bahagia dan menjadi perisai di saat terjadi bencana. Mempunyai sahabat yang saling mendukung, saling mendoakan, yang saling juga menerima kekurangannya. Kemudian walau khairu fi ni'matin la biqa'a fiha. Tiada kebaikan dalam kenikmatan yang tidak kekal. Wa kana ba'duhum bi hadzal du'a Allahumma, ya, doanya sebagian ulama berdoa Allahumma la tusallibu minni ni'matun an'amtu biha alayya. Ya Allah, janganlah engkau hilangkan nikmat-Mu dariku yang telah engkau berikan kepadaku. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus benar-benar ridho terhadap pemberiannya agar kita menjadi orang yang ikhlas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yang terakhir, yakni wala khairu fi du'ain wala ikhlasu fihi. Tiada kebaikan dalam doa yang tidak disertai dengan keikhlasan. Makanya doanya jangan terlalu baik. Gitu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan lupa begini, jangan lupa, ya kan? Makanya doanya itu dengan ikhlas begini, dengan hati yang khusyuk. Ya Allah, izinkan saya untuk pergi ke Mekah. Izinkan saya untuk menuju ke Baitullah. Izinkan saya untuk ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya itu memang harus benar-benar ikhlas dan khusyuk, Bu. Jangan berdoanya, ya Allah, saya ingin mendapatkan gelar Pak Haji dan Bu Haji. Jangan. Ya seperti itu. Itu doa yang sangat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan doamu. Jadi sih, jangan
bosan-bosan ya untuk berdoa kepada Allah walaupun belum dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah satu lagi, yakni kita harus memaafkan kepada orang lain dengan ikhlas. Sekarang kan memang sudah ada di medsosnya kan, WA, Instagram, Facebook. Misalnya begini, Jam, maafin saya ya Jam, saya memang selama ini menzolimi kamu, menghakimi kamu, memfitnah kamu, begitu kan? Tetapi yang bersangkutannya, yang dimaafkannya itu tidak mau menjawabnya. Tapi ingat ya, berusahalah untuk minta maaf dengan penuh ikhlas walaupun yang bersangkutannya itu tidak mau menjawab, ya kan? Jangan kecewa, maka sia-sialah nanti pemaafan kita dan juga kebaikan kita. Juga memaafkannya itu dengan tulus, mudah-mudahan yang bersangkutan itu bisa berubah pikiran dan juga memaafkan kepada orang yang menzolimi dan juga orang yang menyakiti. Membukakan pintu maaf kepada manusia, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari dan juga kesalahan dari saya. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, dengan penuh tulus, dengan penuh keikhlasan yang di dalam hati. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ikhlas, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.